Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sutikno di Pati, Jawa Tengah. Mas Sutikno menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007 yang lalu. Jadi di tahun itu Mas Sutikno belum menikah. Dia itu punya seorang kawan, satu kampung, namanya itu Mas Jono. Nah, si Mas Jono ini, itu hobinya pelihara burung merpati. Ya, baik merpati yang dilombakan atau cuman kayak diternak, nanti jual-jual bahannya gitu ya, maksudnya masih kecil-kecilnya itu udah dijualin dan sebagainya. Narator sendiri kurang mengetahui mengenai hobi merpati ini seperti apa, sementara Mas Sutikno juga enggak menyebutkan secara detail bagaimana. Ya mungkin kawan-kawan yang tahu masalah merpati nanti bisa ditambahkan di komentar dan dikoreksi kalau misal nanti ada yang salah kata. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang penasaran, pengen nyobain, belum memesan, nanti bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Ada di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke ceritanya Mas Sutikno tadi. Nah, si Jono ini menghabiskan hari-harinya dengan begitu ya. Pokoknya merpati. Dulu memang akrab antara si Mas Sutikno dan Mas Jono. Akrab dalam artian sering keluar bareng, sering nongkrong bareng. Tapi semenjak 2 tahun terakhir, 2 tahun lebih, ini mulai jarang karena hobinya itu beda. Kalau hobinya Mas Sutikno sendiri lebih ke otomotif. Dia modif-modif motor, nongkrong-nongkrong sama anak-anak motor, kayak gitu ya. Kalau si Mas Jono hobinya itu ya burung, hobinya itu di kandang dan sebagainya. Bahkan sampai malam gitu di kandangnya Mas Sutikno itu masih ada aja tamu gitu istilah. Nah, itu kalau misalkan Mas Sutikno main ke sana, ya tamunya tamu darak lagi, tamunya tamu burung merpati lagi yang diobrolin ya seputar-seputar itu. Aku nggak ngerti. Akhirnya Mas Sutikno kan jadi males main ke rumahnya si Jono tadi. Sampai pada suatu hari ya ada kesempatan, ya sesekali itu sempat ngobrol walaupun cuma 10-15 menit. Nanti kedatangan tamu lah, udah Mas Sutikno mending kabur lah dari situ ya, karena nggak ngerti obrolannya sama sekali. Dan pada suatu hari si Mas Sutikno ini datang, ini siang hari gitu ya, datang ke tempatnya si Mas Jono datang ke tempatnya Mas Sutikno. No, tumben Jon, kata si Mas Sutikno-nya. Tumben Jon, ini no, kamu kenal sama si Ibu Atun enggak, katanya. Bu Atun itu yang di sana. Iya, Bu Atun yang hidupnya sendiri itu gitu ya, udah sepuh ibu-ibu tadi. Ya kenapa? Emang kenapa? Tadi dia datang ke rumah, kata si Jono. Terus dia katanya mesen burung dara. Burung dara apaan, kata. Emang dia buat apaan? Ya aku nggak tahu. Dia itu mesen burung dara, cuman yang warnanya itu gambir, katanya begitu. Di tempatku itu kebetulan nggak ada, kata si Mas Jono-nya. Lah terus ngapain kesini no? Aku kan nggak punya burung dara. No. Enggak. Aku cuman mau cerita doang. Tadi aku udah coba ke tempat temanku dan aku udah dapat mesen 2 ekor, katanya. Oh, ya udah, kata si Mas Sutikno gitu kan. Mau ngopi enggak, katanya. Ya boleh. Akhirnya ngopi kan. Nah, di situ pun lanjut. Jadi gini no, aku itu jadi gini tik gitu ya. Soalnya Jono ini Tikno gitu ya. Gini tik. Aku itu nanti malam anterin ya, katanya. Anterin kemana? Oh iya, Mas Jono itu biarpun burung daraknya banyak, duitnya itu banyak gitu ya, tapi dia nggak punya sepeda motor. Si Mas Jono itu nggak bisa naik sepeda motor. Nah, si Mas Sutikno malah jagonya gitu ya, mainnya tuh main otomotif semacam itu. Nah, jadi nanti malam anterin ya no ya, katanya. Anterin kemana? Anterin ke rumahnya Bu Atun, katanya begitu kan. Lah terus nganterin buat apa? Ya buat nganterin burung daraknya.
Lah orang deket kayak gitu, masa mau diboncengin? Bukan aku mau minta bonceng, aku mau minta dianterin aja ke situ. Oh, jalan kaki maksudnya. Iya, jalan kaki. Oh, tak pikir mau minta diboncengin. Soalnya biasanya begitu Mas Jono, kalau misal ada perlu jauh gitu ya, itu minta tolongnya Mas Tikno. Ya tentu saja memang ada bayarannya begitu, dan itu tuh lumayan. Cuman ini loh deket banget kok minta diantarin naik motor. Makanya kan dipastikan, oh ternyata jalan kaki. Jalan kaki buat nganterin burung dara pesenannya Bu Atun itu tadi yang Mas Tikno dapat dari temannya. Ada syaratnya lah, pokoknya burungnya tuh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, di situ sempat dibahas juga sama si Mas Jono. Cuman aneh ya, Nok ya. Bu Atun pesen burung kok pesennya yang begini-begini, katanya begitu. Itu lumayan susah loh, kata si Mas Tikno. Kata si Mas Jono-nya. Ya ndak tahu, mungkin dia tahu kali masalah burung itu, kata Tikno-nya kan. Ya, bisa jadi sih seperti itu, dan ini harganya tuh lumayan. Tenang Nok, nanti tak kasih gitu ya. Tapi kamu kesana, kamu yang nanti yang Assalamualaikum, kamu yang manggil, kamu yang ini ya Nok ya, kamu yang di depan lah, aku pegangin burungnya aja. Mas Tikno sendiri itu nggak bisa atau nggak suka megang burung dara, itu nggak nyaman, takut lepas atau gimana ya. Jadi si Mas Jono yang megangin burungnya, nanti si Mas Tikno yang ngetok pintunya tadi. Akhirnya apa? Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka janjian sekitar jam 8 malam. Dan akhirnya apa? Sudah jam 8 malam, mau jam berapa Nok? Mau sekarang juga boleh gitu kan. Ya udah yuk sekarang aja yuk, kata si Mas Tikno. Nah, begitu mau berangkat, si bapaknya Mas Tikno, kamu mau kemana? Ditanya sama bapaknya. Aku mau nganterin Jono dulu Pak, katanya. No, sebentar ya Nok ya. No, Jono sebentar ya Nok ya. Iya Pak. Kenapa Pak? Mau apa Pak? Si Mas Tikno nanya kan. Tolong beliin obat sakit kepala, kata si bapak. Oh, obat sakit kepala, ya Pak. Ya udah, dibeliin obat kan. Beli obatnya itu bukan di warung eceran kayak gitu, enggak, tapi di depot obat semacam itulah. Akhirnya sama si Mas Jono pergi dulu. Ini kan burungnya itu dikandangin di situ ya, ada kurungannya, udah masukin ke situ, ditinggal dulu lah. Mereka tuh beli obat, pulang-pulang kurang lebih sekitar jam 8:30. Makin molor kan akhirnya. Ayo No, ayo Tik, buruan Tik, katanya. Iya sebentar, katanya. Udah ngasihin obatnya, udah Pak, udah. Akhirnya berangkatlah mereka 8:30. Jalan kaki. Si Mas Jono sendiri ke situ bawa ini ya, bawa kurungan kecil, udah ditenteng gitu kan. Mereka pun ya jalan itu sambil ngobrol-ngobrol, ketemu sama beberapa tetangga. Mau kemana? Mau ke situ? Ya jawabannya cuma begitu doang, jawaban ngambang. Sampai akhirnya tibalah mereka di rumahnya Bu Atun. Rumahnya Bu Atun itu rumah lama dan halamannya luas. Tetangganya itu nggak ada, dalam artian begini, rumah di sampingnya itu adalah masih keluarganya si Bu Atun, cuman orangnya merantau. Sementara di sebelah kanan, kalau dari depan, itu tanah kosong, ada rumah lagi itu setelahnya. Jadi lingkungan itu tuh lingkungan bener-bener nyenyet, sepi. Di tahun 2007 aja itu lumayan cukup menyeramkan gitu, daerah yang sepi lah di situ. Akhirnya tibalah mereka di depan rumahnya Bu Atun. Tik, kamu yang ini ya Tik ya? Ya, kata si Mas Tikno-nya. Mereka pun melangkah ke sana, bertepatan dengan pintu rumah dibuka. Seseorang pun keluar dari dalam rumah, dan itu adalah Bu Atun. Bu Atun keluar, kebeneran, jadi nggak perlu manggil-manggil ya gitu ya. Bu, katanya, Bu Atun, kebeneran, gak usah ngetok, kata si Mas Jono-nya. Iya Mas, burungnya udah ada Mas, dibawa Mas. Ada Bu, ini Bu, gitu kan. Oh ya sudah, sini. Akhirnya deket-deketlah mereka, mendekat ke arahnya Bu Atun sana. Nah, Bu Atun itu kan ya seperti ibu-ibu pada umumnya gitu ya, pakai kerudung, terus pakai daster. Cuman apa? Di ininya apa, di bagian depan dasternya tersebut, ini terlihat ada bercak-bercak darah di situ. Ih, kok bercak darah gitu kan? Ya ini Mas Tikno pertama ngelirik ke arahnya Jono pun tahu gitu kan. Iya, kok ada bercak darah begitu, sama-sama bertanya-tanya, tapi kan ya mau nanyain nggak enak gitulah, mungkin lagi masak atau lagi apa. Nah, si Bu Atun ini tinggal cuman sama anaknya doang, namanya Ani, anggap aja begitu.
cuma tinggal sama anak perempuan, masih perawan lah, dan itu lumayan cukup cantik. Mas Jono tahu, Mas Tikno juga tahu, tapi tujuan mereka kali ini bukan ke arah situ, lebih ke bisnis burung dara ini. Ya sudah, akhirnya berapa tadi ya Nok ya? Sekian Bu itu. Dan menurut si Mas Tikno, lumayan harganya gitu ya. Jadi yang 2 ekor, Mas Tikno kan nggak terlalu ngerti harga burung dara gitu ya. Jadi yang 2 ekor itu dikiranya 1 ekornya tuh paling 50.000 atau apa. Ini sama si Mas Jono dihargainya itu ratusan ribu. Jadi yang 2 ekor di tahun 2007 itu hampir 1 juta. Dan si Ibu Atun itu udah nyiapin di kantong dasternya di sana, uang pun diambil, ya sudah dibayar ke si Mas Jono. Mas Tikno pun, wah, si Jono mainannya, aduh nyemprot. Si Jono mainannya tuh uang gede juga gitu. Wah, hebat ternyata. Pantesan dia tuh duitnya tuh banyak, lebih banyak dari Mas Tikno yang mainannya motor. Ini main burung dara, tapi makmur ini anak gitu kan. Dia sempat mikir-mikir kayak gitu sampai akhirnya selesailah transaksi tadi. Dan udah si burung sama kandangnya itu kan dibawa sama si Bu Atun. Makasih ya John, kata si itu ya. Nji Bu, sama sami-sami Bu. Akhirnya mereka pun si Bu Atun masuk ke sana. Ya, Mas Jono sama Mas Tikno yang ngapain juga lama-lama di situ, buruan-buruan keluar ke sana. Dan Mas Tikno yakin aku pasti dapat nih sesuatu. Mereka turun dari teras kan, si ibu ini itu udah masuk ke rumah, kedengeran dari pintu yang ditutup jeblek. Udah lagi ngitung duit, mau ngasih si Mas Tikno tadi. Tiba-tiba pintu itu dibuka secara paksa gitu, secara mendadak cepat gitu kan, kedengeran. Mas Tikno sama si itu kan nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, ini melihat anaknya Bu Atun, si Ani tadi, ini lari dari rumah keluar, ini sambil bawa apa? Burung dara dari si Mas Jono itu. Lari gembal gitu kan, lari sambil bawa ini. Duduk. Si Mas Jono kan bingung. Loh, itu mau kemana? Bingung si Bu Atunnya, dari belakang itu nyusul. Tapi nggak minta tolong Jono, Tikno itu di stop atau gimana, enggak. Itu si Bu Atunnya cuma ngeliat-ngeliat begini. Nah Mas Jono kan berhenti. Bu, Ani kenapa Bu, katanya. Nggak apa-apa, kata si Bu Atun tadi. Nggak apa-apa, no. Biasa seperti itu. Seolah-olah kayak ya udahlah, maksudnya nggak usah dibahas yang kayak gitu. Akhirnya apa sih Mas Jono sama si Mas Tikno pun, ya wis Bu, permisi Bu, iya. Jalanlah mereka pulang. Saat jalan pulang baru beberapa meter lewatin jalanan kampung yang sepi tersebut, ini di depan tiba-tiba nongol dari arah kebun si Ani itu yang bawa burung dara. Cuman apa, satunya dipegang, satunya itu dikerauk, dimakan di sana. Si Mas Tikno sama Mas Jono, astagfirullahaladzim, no, Ani no gitu kan. Iya kok, itu burung mahal, pikirnya si Mas Jono itu kan ngeliatnya cuman, ya burung itu mahal, kok dimakan begitu mentah-mentah. Ini sempat disamperin gitu ya, nih ngapain makan kayak gitu nih, masih mentah kayak gitu, itu masih. Ini jadi ada bulu-bulunya itu di mulutnya si Ani tadi, plus ada darahnya, yang satunya masih dipeluk begini. Nih, ngapain kayak gitu kan? Sayang nih, itu mahal burung. Kenapa nggak ke tempat pecel aja atau apa? Itu kan ada yang jual burung dara. Itu si Aninya tuh cuma diem aja, cuma ngeliatin. Terus apa? Dia lari lagi, balik menuju ke rumah sana. Tikno kan, Mas Tikno sama Jono penasaran. No, kayaknya ada yang nggak beres, no. Gak beres apaan? Ya iyalah, jelas lah burung mahal kayak gitu dimakan, sayang. Tahu kalau gitu nggak tak jual, kata si Mas Jono-nya. Bukan masalah itu, no, bukan masalah mahal atau apanya. Ani gitu ya, kok makan dara kayak gitu mentah-mentah. Iya ya Tik ya, gitu. Mesti Mas Jono-nya baru kepikirannya ke sana. Iya ya Tik ya, kok dimakan mentah kayak gitu ya Tik ya. Kerasukan kali Tik gitu. Aku pun kepikiran yang sama. Yuk samperin lagi ke sana ke Bu Atun. Kasihan, takutnya gimana gitu kan. Akhirnya apa? Kesitulah, balik lagi ke rumahnya Bu Atun. Assalamualaikum Bu Atun, dipanggil-panggil sama Mas Tikno sama Mas Jono.
Nggak dijawab, nggak disautin. Penasaran kan? No, aku penasaran, kata si Mas Tikno. Terus mau ngapain? Mau masuk? Ya enggak lah, masuk nggak boleh gitu kan, dilarang. Terus ngapain? Muter yuk ke belakang, katanya. Akhirnya diputerin sama Mas Tikno, sama Mas Jono ke samping rumah, ke sana, pelan-pelan juga gitu ya, ke belakang. Dan saat di belakang, itu ngelihat Bu Atun sama Ani anaknya berada di sana. Bu Atun itu lagi ada bunyi ketak, ketok gitu kan. Di sebuah meja, Bu Atun itu kayak lagi motong-motong daging ayam. Itu kelihatan ada pahanya gitu ya. Itu lagi motong daging ayam dan itu tuh masih mentah. Cuman apa? Di depannya itu Ani, ada kursi kayu. Dia cara duduknya itu jongkok, nongkrong di atas kursi kayu tersebut. Yang satu burung darahnya masih, yang satu ini cuman sudah hancur gitu ya. Terus apa? Digeletakin, tepluk, ngambilin potongan daging ayam yang masih mentah itu tadi, dimakan sama Ani, gleb. Bu Atun pun nangis di situ. Mas Tikno pun ngasih kode ke Jono ya, diem gitu, kita lihat dulu apa yang terjadi. Ya Bu Atun itu cuma nangis, cuman Aninya itu kayak makan itu kayak nggak ada kenyangnya. Ayam satu geplok gitu ya, satu ekor ayam yang udah dicabutin bulunya, dipotong kecil-kecil sama si Ibu Atun tadi, itu dimakan, dicemilin sama si itu tadi, sama si Ani. Mas Tikno pun akhirnya nggak lama gitu ya, paling sekitar 2 menit di situ, narik tangannya Jono, minggir ke sana. Begitu sampai di depan ngobrol lagi, "No, ini nggak bener, No," katanya. "Iya, aku tahu itu tuh nggak bener. Terus kita mau gimana, Tik? Aku mau lapor sama Pak RT. Tapi sebelum itu, tapi ngomong ke Bapak itu kepalanya lagi sakit ya. Udah yuk langsung ke Pak RT aja," kata si itu kan. Langsung ke Pak RT. "Jangan ke Pak RT dulu, nanti ribut." "Terus kemana, No?" "Ke Pak Ustadz," katanya. "Ke Pak Ustadz aja dulu," katanya. Ya wis, yuk kita ke Pak Ustadz. Akhirnya datang ke seorang Ustadz di sana. "Assalamualaikum," gitu. "Waalaikumsalam," malam-malam gitu kan. Ustadz itu pun bingung. Ini 2 orang ini mau ngapain, karena apa? Tumben-tumbennya gitu. Akhirnya apa, Mas Tikno? "Pak Ustadz, sampean lagi sibuk enggak?" katanya. "Enggak, saya enggak sibuk." "Gimana? Ada yang bisa dibantu?" kan tanya si Pak Ustadz. Jadi, "Pak Ustadz, ayo masuk." "Enggak, Pak Ustadz, di sini aja," katanya begitu kan. "Oh ya wis, sudah sini. Gimana? Pak Ustadz, Jono kan transaksi burung dara sama Bu Atun." Bu Atun yang itu," katanya. "Ibunya Ani," katanya. "Iya Pak Ustadz, bener banget. Kami tadi nganterin ke sana. Dibeli sama Bu Atun, lumayan cukup mahal." "Ya, No, berapa, No?" "Yes, pokoknya ada lah," kata si Jono. "Ada Pak Ustadz, mahal. Cuman Pak Ustadz, burungnya tiba-tiba itu dipegang sama Ani. Ani itu lari ke sana megang burung. Pas kami mau balik ya, itu anak mau kemana gitu kan. Setahu kami kan ya Ani itu baik-baik aja Pak Ustadz ya, normal." "Iya, Ani itu normal. Emang kenapa?" "Ya itu dia Pak. Begitu kami balik ke situ, itu si Ani papasan sama kita, sama-sama dia tuh bawa burung dara. Cuman yang satunya itu lagi dimakan Pak Ustadz." "Astagfirullahaladzim," kata si Pak Ustadznya. "Dimakan gimana?" "Dimakan mentah-mentah Pak Ustadz." "Astagfirullahaladzim," istighfar lagi Pak Ustadznya. "Lah terus gimana?" Ya itu, terus udah kan dia balik lagi ya Pak Ustadz ya, dengan sikap yang aneh lah kayak gitu. Udah serem, itu tuh nggak bener, dia tuh kayak kerasukan. Kami pun berpikir ini si Ani itu kerasukan. Akhirnya kami ngikutin ke situ, pernah manggil-manggil Bu Atun, cuman Bu Atunnya itu nggak ngebuka gitu ya. Kami pun penasaran, akhirnya kami ke belakang. Bu Atun lagi ngetokin ayam Pak Ustadz. Ayam apa? Ya ayam mati Pak Ustadz, udah dicabutin bulunya. Ani itu nongkrong di depannya, makanin itu ayam mentahnya sambil ini burung dara yang masih hidup satu itu masih dipegang begini. Bu Atunnya nangis Pak Ustadz. Waduh, kenapa ya? Nah itu dia Pak Ustadz, kami kesini tuh mau nanya, itu kenapa ya Pak Ustadz? Waduh, saya juga nggak ngerti kalau bab begituan, kata si Pak Ustadz. Sampai nggak ngerti ya Pak Ustadz, bisa jadi ya kerasukan seperti itu. Terus kita harus gimana ya Pak Ustadz? Gimana ya? Coba ngobrol sama Pak RT, katanya Pak Ustadz. Nah iya betul, tadi kami juga kepikiran seperti itu. Cuman kalau misal langsung ke RT
nanti takutnya ada tindakan kayak gimana, terlalu cepat gimana. Ya sudah, gini aja, saya ikut, katanya begitu. Yuk kita ke sana, yuk kita ke sana. Tapi ini enggak apa-apa Pak Ustadz. Ya enggak apa-apa, kata Abah. Akhirnya mereka bertiga menuju ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak Ustadz gitu kan. Terus Tikno Pak RT. Oh iya Tikno, ini Jono. Udah kan ngobrol, tumben gitu kan, tumben kesini Pak RT, kami itu begini. Diceritakan semuanya. Loh, kok serem kayak gitu, kasihan gitu kan, kasihan Ani sama si Bu itunya, si Bu Atunya. Yaudah yuk kita ke sana samperin Pak RT, tapi jangan geger dulu ya, kasihan. Kalau bisa senyap-senyap aja. Iya kata si Pak RT. Yaudah, berempat cukup lah kata Pak RT, yuk kita ke sana samperin. Baik Pak RT. Akhirnya berempat malam itu menuju ke rumahnya Bu Atun. Bu Atun diketok-ketok, Assalamualaikum, itu nggak dibuka sama sekali. Jadi nggak tahu udah tidur atau nggak tahu apa, dilongok ke belakang, masih berada di belakang di sana. Bu Atunnya pun cuman diem. Kali ini ngetokinnya udah selesai gitu ya. Ayam itu udah ditumpukan piring di situ dan jumlahnya tinggal sedikit. Ngeliatin si Ani itu makan daging mentah tadi sambil nangis Bu Atunnya. Akhirnya apa? Pak RT pun manggil di situ, Bu Atun gitu kan. Bu Atunnya itu kayak kaget, terus kayak ngelap mata gitu kan. Iya, itu siapa? Nah, si Aninya itu langsung lompat pergi masuk ke dalam rumah. Itu siapa? Bu Atun, ini Pak RT, kata situ kan. Ini Pak RT. Oh iya Pak RT. Ada apa Pak RT? Bu Atun, boleh kami ngobrol sebentar katanya. Tapi udah malam Bu RT. Iya, udah malam Pak RT. Iya, saya tahu ini udah malam, tapi ini darurat Bu Atun. Ini saya juga nggak sendiri, kami berempat katanya. Ya Pak Ustadz ya. Iya Bu Atun, ini saya. Terus si Mas Tikno sama Jono pun ikutan nyaut gitu ya. Dan akhirnya sudah Bu Atun pun ke depan sana. Diterimalah tamu itu di ruang di teras di situ. Ditanyakan Bu Atun apa yang sebenarnya terjadi dengan Ani. Saya ndak tahu Pak RT kata. Ani itu tiba-tiba pulang-pulang begitu. Emang Ani pulang dari mana? Dia tuh habis main ke tempat temannya, teman SMA-nya dulu. Main ke situ, nginep selama 3 hari. Loh kok pas pulang kok jadi begini? Dikasih makan ndak mau makan, malah mintanya, Bu, aku pengen Bu, pengen daging mentah Bu, kayak gitu. Dia itu udah berapa lama Bu RT? Udah 2 minggu. Udah berapa lama Bu Atun gitu. Udah 2 minggu Pak RT. Waduh, udah lama ya Bu ya. Terus gimana nih? Saya juga ndak tahu, saya juga sedih ngelihat seperti itu. Dan kemarin ini sama Jono katanya minta, aku pengen burung dara Bu, tapi burung daranya yang begini. Ya sudah, tak beliin katanya. Soalnya daripada dia tuh kalau nggak dikasih, dia tuh gigit tangannya sendiri Pak RT itu kan. Di situ ya serem kan. Aduh gimana, akhirnya udah beli sama si Jono. Terus kalau bisa ditolongin saya minta tolong, Pak. Saya bingung, saya tuh malu kalau misal ngomong sama orang Atun si Ani tuh begini, saya tuh malu ngomongnya, kata si ibu tadi. Ya sudah Bu Atun, sebentar Pak Ustadz, ini enaknya gimana Pak Ustadz? Kita nanti coba saya tanyakan deh. Begini aja Bu Atun, Pak RT di sini aja ya, kata si Pak Ustadz. Iya, saya di sini aja sama si siapa? Sama Jono atau Tikno? Akhirnya sama Jono di situ ditemenin Pak RT. Si Pak Ustadz sama si Tikno pergi menjemput seseorang, itu namanya Ustadz Hari. Datanglah ke sana, manggilnya Mas Hari gitu doang ya. Akhirnya apa? Sama si Mas Tikno pergi ke rumahnya si Mas Hari tadi, yang memang nggak terlalu jauh dari situ. Mas, malam-malam gitu kan, si Ustadznya itu, Mas, ini darurat Mas, nun sewu, malam-malam saya ngetok. Oh enggak apa-apa, kenapa Pak Ustadz? Mas, Bu Atun begini. Oh ya sudah, sebentar ya. Langsung si Mas Harinya itu masuk ke dalam, bukan Hari Panca ya, itu masuk ke dalam terus keluar lagi dan ya menuju ke rumahnya Bu Atun tersebut. Terus duduk di sana, sempat ketemu sama Bu Atun. Si Mas Hari itu cuman diem aja gitu kan, kayak ngeliat-ngeliat rumahnya. Bu, Aninya boleh saya masuk ke dalam Bu?
silakan Mas Hari. Akhirnya si Mas Hari pun masuk, ditemenin sama si Mas Tikno, sama si Pak Ustadz juga. Masuk ke dalam sana, si Aniknya itu lagi di dalam kamar. Ini piringnya itu udah diambil di situ, ya lagi makanin itu tadi. Yang daging di piring, ayam 1 ekor itu udah habis. Dia lagi makan burung dara yang masih ada bulunya yang terakhir. Krauk begitu, langsung digebrak pintunya sama Mas Hari. Brak, keluar kamu, langsung dibegitukan, dibentak-bentak, dan ya terjadi keributan di situ. Cuman yang dilihat Ani itu serem banget. Dia begitu sih itu ngomong keluar kamu, ini rambutnya tuh ngangkat begini, gitu kan. Terus apa? Mukanya itu ya kayak gitu, kayak bukan mukanya Ani. Memang mukanya Ani, cuman versi seremnya itu kayak gimana sih tuh, ngeliatin si Pak Ustadz, mana kamarnya remang-remang lagi di situ. Ini si Mas Tikno dan Jono, yo semua yang ada di situ ya pada mundur gitu, ketakutan, takutnya gimana-gimana. Dan bener aja si Mbak Ani tadi itu ngelompat, truk, nendang si Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu kayak dinaikin begini, bukan Pak Ustadz, Mas Hari. Itu sampai Mas Hari kejengkang begini itu jatuh. Setelah itu dilempar si Mbak Aninya, drep, ditepuk kepalanya doang, tepuk, ditampar 2 kali, teplak keluar. Itu langsung dep, si Aninya itu diem kayak orang pingsan gitu ya. Terus udah si Mas Harinya lepas gitu kan, diurus sama Bu Atun. Bu Atun ini diurus aja gimana ya. Ya udah Mas Tikno, Mas Jono minta bantuan dipindahin ininya. Ya kesempatan buat Mas Tikno. Waduh, megang si Ani gitu ya. Cuman sudah niatnya baik. Akhirnya udah dipindahkan ke kasur ke sana. Bajunya itu masih belepotan darah dan sebagainya. Ini mereka bapak-bapak itu keluar ke ruang tamu. Si Mbak Aninya digantiin baju sama si ibu tadi, sama Bu Atun. Setelah digantiin baju, akhirnya ngobrol-ngobrol kan di ruang tengah sana. Si Mbak Aninya itu udah diselimutin. Ngobrol sama Bu Atun di ruang tengah tersebut semuanya. Dan si Mas Hari itu cerita, iya Bu, ini tuh dia kemasukan, kata si Mas Hari. Kemasukan apa, Mas Hari? Ini di rumah temannya di sana. Aduh, nuwun sewu gitu ya. Saya nggak tahu itu dari keluarganya atau bagaimana. Tapi di rumah tersebut memang ada sesuatu yang kuat, yaitu yang masuk ke Ani ini. Dan ya kebiasaannya memang seperti itu. Kayak dirawat sama keluarga tersebut. Sering dikasih kayak gitu, sering dikasih sesajen, daging mentah dan sebagainya. Itu udah bertahun-tahun dilakukan di sana. Dan mungkin ada orang baru masuk ke situ, mungkin cocok gitu sama Ani, dan si sosok tadi pun akhirnya masuk ke badannya Ani. Ini udah berapa lama ya Bu ya? Udah sekitar 2 minggu. Aduh, udah lama ya, tapi tidak apa-apa, semoga nanti Ani coba dicek ke medis aja ya Bu ya, ke dokter barangkali. Ya namanya kayak gitu ya, ada keluhan, ada apa, akhirnya sudah dibawa ke dokter ke sana, didiagnosa dan sebagainya. Memang banyak bakteri-bakteri kayak gitu ya, ketemu di darahnya di situ. Dan akhirnya si Mbak Ani pun dirawat. Dan malam itu begitu udah selesai, ini mereka pun pamit pulang. Bu Atun sempat takut, tapi udah Bu, enggak apa-apa Bu, dia udah pergi katanya. Segampang itu pikirnya Mas Tikno gitu. Akhirnya mereka pun pulang hampir tengah malam gitu ya. Nah, pagi harinya itu dengar-dengar si Mbak Ani dirawat di rumah sakit, tapi untuk pemulihan gitu. Ya ceritanya segitu aja, dan alhamdulillahnya semuanya itu baik-baik aja. Itu aja, terima kasih kawan-kawan di rumah, terima kasih Mas Tikno di Pati sana udah atas ceritanya. Kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu terima kasih banyak. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji juga tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.